Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tentunya harus selalu semangat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Eka pada mata pelajaran PPKN. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita masih melanjutkan materi mengenai yang ada di bab 4 ya, mengenai kebangkitan nasional. Ada yang masih ingat gak sih minggu lalu kita bahas tentang apa? Silahkan dibuka buku catatannya ya, dan juga untuk penjelasan hari ini jika ada poin-poin yang merasa perlu dicatat, silahkan dicatat di buku catatannya. Kalau kalian masih ada yang belum ngerti atau masih ada yang mau didiskusikan, silahkan kalian komentar di kolom komentar boleh, di WhatsApp boleh, ataupun melalui Google Classroom pun silahkan ya. Jangan sungkan untuk bertanya, untuk berdiskusi ya, kita sama-sama belajar. Oke, untuk tugas setelah ini sudah Ibu Eka upload di Classroom kelas PPKN. Silahkan kalian cek, kalian kerjakan, kemudian upload tugasnya ya. Ya, benar banget. Minggu lalu kita membahas mengenai organisasi-organisasi pergerakan nasional. Nah, hari ini kita juga masih akan membahas organisasinya. Kita lihat lagi lebih rinci mengenai organisasi-organisasi tersebut. Sudah siap ya? Yang pertama mengenai Budi Utomo. Jadi organisasi pergerakan nasional pertama yang didirikan ini adalah organisasi Budi Utomo. Jadi organisasi Budi Utomo ini tokoh penggagasnya yaitu adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, kemudian yang mendirikannya ini adalah Dr. Sutomo beserta para mahasiswa dari Stovia. Ada yang masih ingat Stovia itu sekolah apa? Stovia itu merupakan sekolah kedokteran yang ada di Batavia. Nah, jadi mereka-mereka inilah yang mendirikan organisasi pemuda pertama yaitu Budi Utomo, didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908, sehingga tanggal 20 Mei ini setiap tahunnya selalu kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, organisasi Budi Utomo ini merupakan organisasi modern pertama di Indonesia tadi ya. Untuk pengertian atau arti dari nama Budi Utomo, jadi Budi itu memiliki arti sebagai tabiat ya, sedangkan Utomo itu berarti niat ataupun budi luhur, sehingga Budi Utomo ini memiliki arti bahwa sebagai perkumpulan pemuda yang bertujuan untuk mencapai keluhuran budi yang lebih baik ya. Jadi tujuan didirikannya Budi Utomo ini adalah untuk meningkatkan martabat rakyat dan juga bangsa Indonesia yang pada saat itu menjadi pihak yang selalu dirugikan, yang dijajah, diperlakukan sewenang-wenang oleh penjajah, ada Belanda pada saat itu ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, Budi Utomo ini kemudian menggabungkan dirinya ke dalam suatu organisasi partai ya, yaitu adalah Partai Indonesia Raya atau Parindra. Nah, pada tahun 1935 ya. Nah, sekaligus karena sudah bergabung sehingga Budi Utomo itu berakhir organisasinya karena sudah bergabung dengan Partai Indonesia Raya. Nah, di sini kalian juga bisa melihat ada gambar dari Dr. Sutomo, ada gambar dari Dr. Wahidin Sudirohusodo dan juga para mahasiswa di Stovia. Nah, gedung Stovia ini juga dulu sekolah Stovia itu gedungnya masih ada. Nah, sekarang ini dijadikan sebagai Museum Kebangkitan Nasional yang ada di Jakarta ya. Nah, letaknya ada di Jalan Budi Utomo. Nah, kemudian setelah Budi Utomo lahir, sehingga menginspirasi nih kepada para pemuda yang lain untuk juga mendirikan organisasi-organisasi pergerakan nasional. Organisasi yang kedua yang lahir yaitu yang namanya Sarekat Islam. Sebelumnya dulu Sarekat Islam itu berdiri pada tahun 1911, namanya itu Sarekat Dagang Islam ya.
dulu namanya Sarekat Dagang Islam atau SDI. Nah, pendiri dari SDI ini adalah Haji Saman Hudi, ya, didirikan di Solo pada tahun 1911. Di sini juga ada gambar dari Haji Saman Hudi, ada fotonya ya. Nah, kemudian SDI ini berpindah, ya, kayak basisnya berpindah ke Surabaya. Nah, hal itu juga menyebabkan kepemimpinan pada saat itu berganti. Yang tadinya Haji Saman Hudi berganti menjadi Hos Cokro Aminoto. Nah, di sini SDI mulai berubah namanya menjadi Sarekat Islam. Nah, di sini ada gambar dari Hos Cokro Aminoto. Di sini juga ada lambang dari organisasi Sarekat Islam. Nah, alasannya ini kenapa sih harus berubah namanya? Yaitu untuk memperluas bidang kegiatan organisasi. Jadi yang awalnya cuma bergerak di bidang perdagangan, kemudian berubah nih, ya, berkembang untuk bidang-bidang lainnya. Nah, di sini dijelaskan Sarekat Islam jelas memiliki tujuan di beberapa bidang kegiatan. Nah, yaitu yang tadinya di bidang perdagangan aja, kemudian sekarang di bidang sosial dan juga di bidang ekonomi. Nah, di bidang sosial dan di bidang ekonomi ini, SI memberikan bantuan modal usaha bagi anggotanya dan juga untuk memajukan perdagangan antara masyarakat pribumi sehingga bisa bersaing dengan orang-orang, misalnya dari orang-orang Cina, ya, orang-orang Asia lainnya, misalnya ya, dengan orang Jepang, seperti itu. Nah, kemudian di bidang agama, karena namanya Sarekat Islam, ya, tujuannya adalah untuk memajukan kehidupan dan juga mengembangkan ajaran agama Islam. Nah, akan tetapi seiring dengan kemajuan dari Sarekat Islam ini, kemudian Sarekat Islam ini mengalami kemunduran karena terjadi perpecahan. Jadi Sarekat Islam terbagi menjadi dua kubu, ya. Ada dari kubu putih atau dinamakan SI Putih. Nah, SI Putih ini pemimpinnya masih Hos Cokro Aminoto. Nah, sedangkan ada SI Merah namanya. Nah, SI Merah ini dipimpinnya oleh Semaun. Jadi SI terpecah, ya, menjadi dua kubu. Ya, ada kubu putih dan juga kubu merah. Kalau putih pemimpinnya Hos Cokro Aminoto, kalau yang merah Semaun. Nah, ini profil dari Sarekat Islam. Kemudian organisasi berikutnya yang berdiri yaitu namanya adalah organisasi Indis Party. Indis Party ini didirikan oleh 3 tokoh atau yang dikenal dengan nama 3 serangkai. Ada siapa aja 3 serangkai itu? Yang pertama adalah Does Dekker. Di sini juga ada foto gambar dari Does Dekker. Kemudian ada Dr. Cipto Mangunkusumo yang di tengah fotonya. Dan yang ketiga adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Nah, itu merupakan nama asli dari Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi mereka ini merupakan para cendekiawan dari Hindia Belanda. Nah, mereka ini merupakan orang-orang terpelajar. Nah, mereka ini mendirikan kemudian Partai Hindia, ya, pada tanggal 25 Desember 1912. Ya, didirikan Indis Party. Jadi, Indis Party ini merupakan organisasi politik pertama, ya, yang memiliki tujuan kemerdekaan Indonesia. Kalau tadi Budi Utomo kan untuk memajukan, ya, masyarakat pribumi, terus juga kalau Sarekat Islam kan untuk memajukan di bidang sosial ekonomi, di bidang agama. Nah, kalau misalnya Indis Party ini bedanya, dia tujuannya ini adalah untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar memajukan masyarakatnya, tetapi untuk memerdekakan juga negaranya. Nah, ya, karena keberaniannya dari si 3 tokoh ini sehingga menyebabkan waktu itu orang-orang penjajah bangsa Indonesia, yaitu orang-orang Belanda, mereka ini semakin kuat mengekang dan juga bahkan mereka ini mempersulit pergerakan dari organisasi ini. Nah, kemudian Indis Party juga banyak mengeluarkan tulisan-tulisan kritikan terhadap pemerintah Hindia Belanda karena mereka ini tadi, ya, tokoh cendekiawan atau tokoh-tokoh terpelajar. Nah, mereka ini banyak menuliskan kritikan-kritikannya ini melalui surat kabar yang sering dipublikasikan, ya. Salah satu tulisan yang paling terkenal itu adalah tulisannya dari Ki Hajar Dewantara.
Nah, di sini ada tulisan dalam bahasa Belandanya, kalau diartikan ke bahasa Indonesia ini adalah jika aku menjadi orang Belanda gitu ya. Nah, tulisannya itu dimuat di surat kabar. Nama surat kabarnya itu adalah The Express pada tanggal 13 Juni 1913. Nah, ini adalah contoh dari surat kabarnya atau koran gitu ya, koran The Express. Nah, ini juga ada contoh tulisan ya, kayak halaman depan tulisan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, itu merupakan penjelasan mengenai organisasi-organisasi pergerakan nasional. Nah, dengan berdirinya 3 organisasi pergerakan nasional ini, sehingga banyak menginspirasi pemuda-pemuda yang lain untuk mendirikan organisasi lainnya dengan tujuan yaitu untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, itu merupakan penjelasan pada materi hari ini. Gimana? Kalian masih belum ngerti, masih bingung? Boleh banget ditanyakan. Atau kalian punya informasi yang lain, silahkan ditulis di kolom komentar, nanti kita diskusi sama-sama ya. Untuk tugasnya, silahkan cek di Classroom. Terima kasih ya, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, ingat 4M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.